Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua mau membahas lagi strategi trading forex untuk pemula supaya bisa profit konsisten. Gua mau kasih tahu strategi apa yang gua pakai, termasuk gua juga mau ngasih lihat perjalanan open posisi gua hari ini. Ya, kalau kita lihat ini kita langsung buka ya MetaTrader 5. Bebas ya mau pakai MT4 atau MT5, itu adalah aplikasi interface-nya. Jadi buat kalian yang nggak tahu trading forex itu beda ya, nggak kayak contohnya nggak kayak binary option gitu, beda ya. Karena kalau di binary option itu kan si broker ada yang sama interface itu jadi satu. Tapi itu nggak disaranin ya, karena trading binary option itu di Indonesia nggak ada yang legal. Kalau forex legal ya. Jadi kalau di forex itu kalian buka akun di broker, depositnya di broker, kemudian akun tradingnya itu di MetaTrader. Jadi kayak interface-nya pakai MetaTrader. Atau ada juga sih beberapa broker punya interface sendiri, tapi gue lebih suka MetaTrader. Karena MetaTrader kalau dibuka di komputer pun bisa pakai custom indicator, bahkan pakai robot trading atau expert advisor. Ya banyak lah itu ya, tapi kita nggak akan bahas itu. Ya intinya kalau kalian mau mulai trading gimana caranya? Linknya ada di bawah. Ya untuk daftar KFX, KFX itu platform untuk belajar. Kenapa kalau trading forex, gua nggak saranin kalian terjun langsung. Tapi kalian harus pelajari ilmunya dulu dari basicnya. Karena forex itu berbahaya kalau kalian nggak ngerti. Tapi kalau kalian ngerti, di sini bisa jadi ladang emas. Dan kebetulan gua juga tradingnya di emas. Ya, gitu ya. Sebuah kebetulan. Tapi bukan kebetulan, itu memang seperti itu ya. Dan kalau kalian mau daftar akun trading, daftar akun tradingnya, linknya ada di dalam KFX. Karena kenapa nggak gua open untuk umum? Karena gua pengen semua yang trading itu harus paham dulu basicnya. Ya, makanya di KFX kita bener-bener ajarin dari nol. Itu harganya sekarang lagi promo 99.000. Sebenarnya itu nggak kayak bayar, itu kan seharga satu kali makan. Fungsinya itu untuk kita menyortir orang yang serius sama nggak. Gua nggak mau orang yang nggak serius mulai trading. Karena orang yang nggak serius kalau trading yang ada malah hancur, loss. Tapi kalau orangnya serius, di sana dia bisa belajar pelan-pelan, profit bareng-bareng. Itu ya. Makanya kita sortir. Orang yang mulai trading adalah cuman boleh orang yang serius. Ya. Dan di dalam KFX pun, kalau kalian daftar lewat link yang disediain di KFX, itu dapat diskon trading fee. Jadi, double benefit lah ya. Makanya, udah all in one sih itu. Dapat edukasi, dapat signal, bonus lagi dapat link yang ibaratnya dapat broker yang udah legal dan fee-nya itu lebih murah. Ya dapat diskon karena ya kita ada agreement khusus lah gitu. Oke. Sip. Tapi kalau kalian mau pakai broker lain bebas, KFX bukan broker ya. Ingat. Oke. Tanpa banyak basa-basi, gua bakal langsung jelasin strategi yang gua pakai ya. Kebetulan sekarang juga ini sedang floating profit ya, floating profit. Ini kalau kita lihat kita sedang floating profit sekarang 1000 US dollar. 1000 dolar, ngeri loh guys. Dari HP doang profit 1000 dolar tuh 15 juta. 15 juta tuh ini tuh cuma 10 juta. Nah, hampir dua gepok, 1,5 gepok. Gila kan, dari HP doang. Dan bisa sambil jalan-jalan kalau mau. Tapi kalau mau analisanya fokus ya jangan sambil jalan-jalan lah. Sambil fokus gitu di depan komputer gini, gitu. Tapi nggak usah mantengin terus gini ya. Sehari sejam lah, sehari maksimal 2 jam gitu. Fokus gitu. Oke. Ya, ini profit ya 1000. Kita lagi profit. Ini sebenarnya posisinya dibukanya udah cukup lama ya. Ini posisinya udah dibuka dari kemarin dan sekarang profit. Ya. Kalau kita lihat, gua itu pakai strategi yang namanya KFX Basic. Ya, udah gua jelasin di video-video sebelumnya, mungkin kalian belum nonton. KFX Basic itu strateginya terdiri dari itu salah satu strategi yang diajarin dalam KFX. Itu terdiri dari 2 indikator, yaitu Bollinger Band dan Stochastic. Sebenarnya setelan Bollinger dan Stochasticnya bebas ya. Mau gimana, terserah kalian. Tapi ada setelan yang recommended. Ya. Untuk, kalau di video sebelumnya gue pakai Bollinger Band-nya periodenya 15 ya. Di video kali ini mungkin gue ganti lah jadi 20. Ini lebih cocok untuk orang yang main sedikit jangka lebih panjang. Kalau
periode 15 tuh jadi lebih short banget dia karena si indikatornya tuh sangat adaptif. Tapi kalau diganti ke 20 jadi dia open posisinya mungkin ibaratnya dia konfirmasinya nggak sesering kalau periode 15, tapi lebih berkualitas. Jadi ibaratnya kalau signalnya lebih sedikit, tapi kualitasnya lebih tinggi. Ya. Walaupun setinggi-tingginya kualitas gak ada yang 100% ya. Namanya indikator itu mungkin akurasi 80% lah ya. Nah, dan di KFX Basic ini juga kita pakai Stochastic Oscillator. Stochastic Oscillator setelan default MetaTrader. Ya, 533 levelnya 2080. Ya, ini biarin aja setelan default. Ya. Dan dengan mengandalkan dua indikator gini, maka kita bisa melihat kapan open posisi yang cocok ya atau open posisi yang tepat. Jadi kita pakai satu indikator aja kita udah bisa melihat sebuah konfirmasi ya. Tapi dengan dua indikator jadi tambah yakin. Ibaratnya ada dua orang yang bilang iya. Misalnya kita bilang ke orang nih, "Bang, ini enak nggak?" Ada yang bilang makanannya enak, baru satu orang. Kalau dua orang yang bilang enak, kan jadi lebih yakin. Nah, itu yang sama. Itu juga yang konsep yang kita terapkan dengan indikator. Dengan adanya dua indikator, kita jadi lebih yakin. Tapi kalau terlalu banyak indikator juga, pusing. Karena kata satu indikator ini ya, kata indikator itu no, kata ini yes, no, pusing sendiri. Nah, kebetulan di strategi KFX Basic kita menggunakan kombinasi dari dua indikator ini. Ya. Dan akhirnya gue juga bisa mencetak ini profit 1000. Ini profit 1000-nya kita close posisi. Terus kita mau nyoba cari entry point juga. Di mana posisi yang cocok untuk kita open posisi. Oke, kita close dulu posisi. Nih ya, sebelumnya lihat saldonya 9.500 balance ya. Sekarang ketika kita udah close posisi, balance-nya jadi coba kita lihat sendiri. Ya. Nah, jadi 10.600. Mantap nggak tuh? Ya, dari 9.500 tadi jadi 10.600. Profit $1.000, 15 juta rupiah. Sekarang cari lagi posisi yang enak untuk open. Dan strategi KFX Basic ini berlaku untuk ini ya. Di M15, di M5, M15, M30 masih bisa pakai strategi ini. Kalau M1 terlalu singkat. Ya, M1 terlalu singkat. Untuk sekarang sih belum ada posisi yang cocok banget untuk kita open posisi. Tapi nanti begitu ada posisi yang cocok untuk open posisi, gua akan langsung rekam proses open posisinya ya. Oke nih guys, tadi nyari-nyari dulu market sama peluang untuk open posisi, opening yang bagus, entry point yang bagus. Dan ini baru nemu nih entry point yang cukup oke di USD JPY. Dan karena ini ini udah kena Bollinger Band di atas kalau kita lihat. Kedua, di atas ini juga tadi stokastiknya menandakan dia sudah harganya terlalu tinggi. Jadi ini harganya sudah berbalik arah. Tadi kan lagi naik. Tapi di atas ini dia udah menandakan terlalu tinggi dari dua indikator, ditambah dengan konfirmasi ini ada candlestick 1, 2, 3. Sebenarnya ini agak telat sedikit, tapi masih oke. Ada candlestick 1, 2, 3 tuh konfirmasi bahwa dia sudah sedang pembalikan arah. Makanya sekarang kita akan open posisi sell 1 lot karena saldo kita yang cukup kuat ya. Nah, seperti ini. Ya. Kita lihat aja nanti akhir hasil beberapa jam lagi, mungkin sejam lagi gimana hasilnya kita lihat, sejam atau mungkin 2 jam. Ya, karena ini saya lihat arahnya pergerakannya tadi naik tapi sudah ibaratnya dia sudah kena titik puncaknya, sudah. Ya, berdasarkan dua indikator itu dan kita juga ngelihat tren. Ya, jadi jangan hanya mengandalkan indikator, kita juga harus bisa melihat tren karena tren itu nggak bisa bohong ya. Kebetulan ini kemungkinan trennya sedang patah ya, trennya patah. Ya, tapi terserah. Menurut kalian mungkin strategi kalian lebih bagus atau strateginya orang lain lebih bagus. Dalam trading itu strategi nggak ada yang paling bagus, nggak ada yang paling jelek. Gimana preference saja. Saya suka yang gini, dia suka yang begitu. Ya terserah, nggak masalah. Semuanya benar gitu. Karena strategi A akan efektif di situasi market mungkin seperti A.
tapi nggak efektif di situasi market seperti B. Dan strategi B juga mungkin nggak efektif kalau dipakai situasi market A, efektifnya di situasi market B. Jadi balik lagi, jam terbang memang menentukan. Ya. Dan ini saya open posisi, kenapa satu lot? Satu lot tuh mungkin terdengar kecil kalau bagi orang awam, satu kecil ya, satu doang, satu kayak $1 mungkin kesan, tapi enggak, itu tuh besar sekali ya. Saya sarankan open posisi satu lot itu ketika saldo kalian $10.000 atau 150 juta. Ya mungkin kalian yang pemula-pemula saldonya cuma $100 atau $1,500 rupiah. Open posisinya yang cocok berapa? Setiap posisi 0,01 lot supaya aman dari margin call dan jangan pernah posisinya ditinggalin tidur. Mungkin saya tadi nyontohinnya kan ada satu posisi yang ditinggalin tidur, tapi itu not recommended untuk pemula. Pemula tuh kalau bisa jangan ditinggalin tidur, dan satu lagi jangan pernah overload, over trading. Ya trading menggunakan lot yang terlalu banyak sehingga akhirnya gampang margin call. Karena kan kita trading kayak gini tuh pakai margin. Ini leverage-nya 1/500 di akun ini. Jadi ketika kita open posisi, jangan sampai nih kayak saya sekarang ini balance-nya ada 10.000 tapi marginnya cuma 200. Artinya modal yang saya pakai di akun ini cuma $200. Tapi dengan $200 itu saya bisa open posisi satu lot karena leverage saya 500 kali. Satu lotnya itu 200 kali 500. Berarti saya sekarang posisi yang dibuka itu sekitar, kalau kita ngelihat ya ini 200 kali 500 kali lipat dari margin yang saya pakai. 100.000 ya, 100.000 USD. Ya, posisi yang sedang saya buka itu senilai satu lotnya itu sekarang sekitar 100.000. Ya kan ini, oh ya ini USD JP ya, bener 100.000 USD. Tapi saya untuk membuka posisi 100.000 USD itu saya hanya butuh $200 karena menggunakan yang namanya leverage. Ya itu tuh ibaratnya pedang bermata dua. Jadi kita bisa mendapatkan profit lebih banyak dengan leverage yang tinggi, tapi di sana juga ada resiko kalau kita nggak tahu cara menggunakannya. Kebanyakan orang tuh mikir, oh kita punya $100, berarti kita bisa trading dengan margin 100 $100 itu bisa dipakai semua, tapi mereka nggak tahu. Kalau kita balance-nya cuma misalnya 100 lebih dikit, misalnya $101, margin kita $100, itu harganya sedikit aja bergerak ke arah yang kita tidak mau, langsung margin call, habis saldonya. Jangan seperti itu. Ya makanya saya sarankan setiap saldo $100 itu 0,01, berarti kalau $200 0,02. Ya ini sedikit edukasi aja yang diajarin di KFX. Cuman di dalam KFX itu lebih lengkap lagi. Ya penting banget pemula karena kebanyakan orang tuh cuman ngasih tahu, oh trading nih, yaudah setiap $100 0,01 lot, tapi nggak dikasih tahu kenapa. Nah kenapanya itu dijelasin dalam KFX itu panjang. Barusan kan saya jelasin kan sedikit-sedikit, tapi di dalam KFX itu penjelasannya jauh lebih lengkap. Ya jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng dulu di video ini ya. Nanti kita update lagi, ini beberapa jam lagi update sama posisinya. Gimana nih, profit atau loss. Oke guys, kita lihat sekarang saat yang bagus ya ini untuk close posisi. Karena ini saya ngelihat ada tanda-tanda takutnya ini tren turunnya cuma sebentar dan dia akan lanjut naik. Karena trennya secara garis besar ini masih naik terus. Tapi tadi ada ibaratnya koreksi sedikit ya, pematahan tren. Tapi sekarang udah kena garis tengah di sini, kalau dilihat udah kena garis tengah. Ada kemungkinan bisa mantul ke atas. Ini saat yang tepat untuk close posisi ya. Kita ini trade-nya nggak pakai stop loss atau take profit. Nah karena saya mau ngasih lihat aja. Tadi kan open posisinya di dekat-dekat garis atas nih. Nggak open posisi nih, kita juga agak telat. Harusnya open posisinya yang bagus itu dekat-dekat garis atas di sekitar 5 menit sebelumnya. Dan memang saya bakal setel take profitnya nggak terlalu panjang ya. Kita di sini pendek-pendek aja. Take profitnya tuh yang bagus kalau nggak di garis tengah, di garis bawah. Cuman sekarang kita main aman aja. Ini sudah profit ya $50. Ini saat yang bagus untuk close posisi. Ya jadi kita akan close posisi $50. Lihat saldonya 10.600, dan kalau kita close posisi ini jadi 10.700. Ya, profit sekitar tadi $50 tuh berarti 750.000 rupiahan lah. Ya lumayan lah buat jajan-jajan. Ya karena itu modal gua kuat.
Itulah trading forex guys. Semakin kalian modalnya besar, keuntungan juga bisa semakin besar. Tapi kalau modal kalian kecil, jangan harap mau untung besar-besar banget. Karena profit 10% aja kalau modalnya 1 juta, cuma 100.000. Tapi kalau modal 100 juta, 10% itu 10 juta. Gitu. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, tanya aja langsung ke Telegram. Pastikan kalian juga udah gabung di KFX, linknya ada di bawah supaya bisa nanya-nanya langsung di grup sama mentor kita. Kalau misalnya kalian belum gabung, mau nanya-nanya seputar KFX, tanya aja ke admin yang di Telegramnya juga bisa. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Gua tunggu di video selanjutnya. Salam cuan.